99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Hari ini kita akan ada talk show spesial, tentunya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita punya tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu, tentunya untuk semua yang ada di Sumatera Utara. Kan kita ngomongin tentang Sumatera Utara nih pendengar Kardopa. Boleh ikutan gabung nanti kalau mau bertanya-tanya, karena kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten tentunya. Kita ngomongin tentang dunia pendidikan, kita hadirkan langsung Pak Kadis nih, Kadis Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, kita hadirkan pendengar Kardopa untuk obrolan kita di siang hari ini. Tapi kalau mau ikutan gabung nanti boleh di 4521350 dan juga untuk WhatsApp kita di 0852909940. Di live TikTok juga, kita live TikToknya di radiokardopa.kdigi ya. Boleh pantau terus untuk obrolan kita, kalau mau bertanya juga boleh di live TikTok. Jadi buat pendengar Kardopa, ini ada salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Itu ada namanya programnya PUPG, Program Unggul Bersekolah Gratis, yang saat ini lagi banyak dibicarakan di masyarakat tentunya ya. Program PUPG ini berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak sekolah di Sumatera Utara, yang ditargetkan akan menyasar pada puluhan ribu itu siswa SMA, SMK, SLB tentunya di Sumatera Utara. Sehingga peran komunikasi dan informasi yang terbuka dan partisipatif ini menjadi elemen yang strategis ya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan aktual. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini memiliki peran dalam penyebarluasan informasi melalui kegiatan monitoring informasi kebijakan opini dan juga aspirasi publik melalui dialog interaktif yang kemarin kita sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 ya. Nah, ini Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan radio lokal, salah satunya Radio Kardopa, mengadakan dialog interaktif secara langsung. Tentunya kegiatan ini ya diharapkan bisa menjadi ruang dialog yang konstruktif dan interaktif dalam pemahaman bersama mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kita di dunia pendidikan. Apa tantangan yang dihadapi di lapangan maupun inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri ya. Jadi juga tentunya bertujuan menumbuhkan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional. Nah, sekarang ini sudah hadir bersama kita pendengar Kardopa, ada dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kita sapa dulu, ada Bapak Alexander Sinulinga, SSTP MSI. Selamat siang menjelang sore, Pak. Selamat siang menjelang sore. Iya, mohon maaf kita culik untuk hari ini. Kita ngomongin dari dunia pendidikan dulu ini ya Pak ya. Iya. Kemudian ada juga tamu kita Bapak Dr. Hieronimus Godan, MSI MPSI. Ini Widya Iswara, ahli utama BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang menjelang sore nih Pak. Ya, selamat siang menjelang sore, Desi. Mic-nya dinaikin dikit Pak. Tadi kita udah banyak ngobrol ya Pak. Ya. Oke, seru nih kayak ngobrol sama Pak Andi ya. Tapi yang jelas pendengar Kardopa selama 1 jam kita akan ngebahas topik kita menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua kalangan. Mumpung ada Pak Kadis ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pak, ini kita ngomongin tadi sempat nyinggung tentang program unggulan bersekolah gratis ya. Masyarakat saat ini kan banyak membicarakan tentang program ini ya. Ini apa sebenarnya visi besar dari program ini sendiri dalam mendukung kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan? Kan ini memang harus pendidikan ya Pak yang mendongkrak ya. Nah, gimana nih menurut Pak Kadis sendiri? Oke, baik. Kalau boleh saya jawab ya. PUBG ini nanti jangan diplesetkan. Takutnya kan PUBG kan. Ini kayak game. Betul. Tadi aku hampir ngomong ke situ kayak game online nih. Enggak. Jadi PUBG ini adalah singkatan dari Program Unggulan Bersekolah Gratis. Ini adalah PHTC 1 Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Muhammad Bobi Habib Nasution dan Bapak Surya. Apa itu PHTC? Program Hasil Terbaik Cepat. Ya, jadi dengan kehadiran PUBG ini nanti diharapkan anak-anak bisa memperoleh
akses pendidikan yang lebih adil, merata. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak kita nih yang tidak bersekolah. Tuh. Selama ini kan kendalanya kalau di pendidikan menengah itu kan adanya SPP. Iya. Adanya kutipan SPP dengan variasi yang besarannya bervariasi lah. Besarnya, tergantung ya Pak ya. Ya, jadi nanti setelah program PUBG ini dijalankan, ini nggak boleh lagi. SPP gratis berarti, nggak ada gratis. bayar-bayar SPP. Tidak ada bayar-bayar Oke. lagi. Jadi, apalagi yang gratis nih Pak. SPP-nya lah. Ini kalau ngomong gratis cepet nih Pak. SPP-nya no ya, berarti nggak ada SPP bayar-bayar 0 rupiah. SPP. 0 rupiah, oke. Jadi ini akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini. Tapi masih dilakukan secara bertahap. Ya. Secara bertahap. Untuk tahap pertama ini kita laksanakan Di untuk Nias, Kepulauan Nias sama tambahannya kabupaten kota yang terdampak bencana kemarin. Ada Kabupaten Tapteng, Kota Sibolga, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Taput, dan Kabupaten Langkat. Jadi ya, ada 5 kabupaten kota tambahan yang terdampak bencana. Ini yang didahulukan dulu untuk program benar. ini. Nanti akan kita laksanakan bertahap lagi di tahun ajaran tahun depannya. Ini kita menyisir untuk daerah pantai timur. Kemudian di tahun ajaran tahun depannya lagi itu di daerah pantai barat. Sampai nanti di 2029 ini seluruh wilayah di Sumatera Utara bebas SPP. Bebas SPP. Oke. Mau itu dari tingkat SD? Dari tingkat SLB, SMA dan SMK. Kalau SD dan SMP memang selama ini sudah ya, kan kita wajib belajar 9 tahun kemarin ya. Benar. Ya. Oke. Baiklah. Tapi mungkin sedikit ini Pak Kadis, ini kan tadi sempat ngobrol juga sama Bapak ya. Banyak nih program dari pemerintah kita. Ini program unggulan dari Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Nah, dari pemerintah pusat sendiri ada sekolah rakyat. Nah, ini gimana ini modelnya nanti? Nah, kalau sekolah rakyat ini kan leading sektornya Kementerian Sosial. Jadi ini menyasar anak-anak kita yang berada di desil 1 dan desil 2. Ini saat ini pembangunan untuk gedung sekolah rakyat itu sendiri masih berlangsung. Ada di beberapa kabupaten kota, ada di Tapanuli Selatan, di Kabupaten Paluta, kemudian Kota Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedage. Nah, jadi ini nanti sistemnya akan dibuat terintegrasi juga. Jadi ada SD-nya, ada SMP-nya, dan ada SMA-nya. Walaupun saat ini sudah berjalan, sekolah rakyat itu ada di Sentra Bahagia, itu untuk tingkat SMP. Kemudian di Sentra Insap yang di Kutalimbaru, itu juga ada untuk tingkat sekolah dasarnya. Kemudian di UIN Tebing Tinggi itu juga ada untuk tingkat SMA-nya. Jadi masih mencar sementara ini sampai nanti bangunan sekolah rakyat itu jadi. Ini akan relokasi ke gedung-gedung Cuman tersebut. Mungkin bedanya kalau sekolah rakyat kan asrama ya Pak ya? Asrama, boarding. Jadi semuanya numpuk di situ. Benar. Ya. Kalau ini kan cuma SPP tadi yang gratis ya Pak ya? Oke. Mungkin Bapak enaknya manggilnya namanya siapa nih Pak? Pak Godang. Pak Godan. Mungkin ada mau nambahin, silakan Pak. Baik, jadi kalau menurut saya program PUBG. Ya, program unggulan bersekolah gratis ini saya melihat satu bentuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jadi memang seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat. Karena hari ini saya lihat, saya pahami, dan saya amati bahwa orang tua lebih tenang. Khususnya tidak lagi memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam program PUBG ini, saya melihat tidak hanya bicara soal gratis. Kan gitu. Tetapi hadirnya rasa optimisme orang tua bahwa pemerintah hadir di dalam pendidikan anaknya. Jadi saya lihat ini satu program Bapak Wakil Gubernur kita yang luar biasa, yang langsung menyentuh pada perasaan dan kebutuhan orang tua. Menurut saya seperti itu. Jadi orang tua nggak usah khawatir lagi ya tentang sekolah anaknya gitu ya, nggak usah mikirin uang SPP tadi Pak Kadis ya. Oke sih. Yang jelas kalau ini SPP udah gratis. Pemerintah pusat kita punya MBG. Makan bergizi gratis. Kan udah klop nih. Udah lengkap ya Pak ya. Mungkin Pak Kadis ada mau nambahin lagi. Ini terkait program ini kan tadi masih menyasar wilayah Nias dulu ya. Sama tempat yang wilayah terdampak bencana kemarin. Ini selanjutnya akan ada gimana lagi nih program ini Pak? Menyasar kemana-kemana lagi gitu? Pastinya seperti yang saya sampaikan di awal, ini kan fokusnya
memberi subsidi kepada SPP yang selama ini dikutip oleh sekolah. Memang secara aturan itu dibolehkan, namun pada prakteknya ini kan lebih banyak memberatkan kepada orang tua. Kita tahu kemampuan ekonomi keluarga anak-anak kita ini kan tidak sama. Betul. Apalagi yang ada di daerah pedesaan. Nah, ini kan inilah bentuk kehadiran pemerintah, bentuk kepedulian Bapak Gubernur kita terhadap pendidikan di Sumatera Utara. Karena untuk berbicara soal SDM tentu pondasinya adalah pendidikan. Betul sekali. Menuju Indonesia Emas 2045 ya. Pendidikan sih yang paling utama ya. Oke, ini soal strategi gimana nih Pak? Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan angka partisipasi murni dan mendukung wajib belajar 13 tahun ini nantinya? Iya, sebenarnya banyak hal atau banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan tentunya. Salah satunya ini kita memperkuat fasilitas-fasilitas sekolah kita. Jadi tahun lalu atas arahan Bapak Gubernur ini tidak ada lagi sekolah yang tidak teraliri listrik pertama. Betul. Kemudian tidak ada lagi sekolah-sekolah negeri yang tidak memiliki akses internet. Bahkan untuk kepulauan terluar saja, itu di Pulau Simuk, salah satu pulau terluar kita di Sumatera Utara, di Kabupaten Nia Selatan, itu sudah kita pasang PLTS dan Starlink. Inilah untuk menghadirkan rasa rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga kita fokus untuk membenahi sarana dan prasarana sekolah. Apa saja, penambahan ruang kelas baru, melakukan renovasi terhadap ruang kelas yang ada, juga melakukan standarisasi terhadap mebeler. Jadi kita pingin mebeler-mebeler sekolah ini tidak ada bedanya antara contoh mebeler di SMA 1 Medan dengan sekolah yang ada di Kepulauan Nias. Jadi kita pingin benar-benar pemerintah Sumatera Utara ini hadir kepada masyarakat khususnya di pendidikan. Selain itu juga kita punya namanya program SMA Terbuka. SMA Terbuka ini sistem belajarnya belajar jarak jauh. Mirip-mirip dengan UT lah. UT, ya, bener. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita yang seharusnya di usia sekolah ini kan karena mungkin keterbatasan ekonomi, dia harus membantu orang tua. Ini banyak kita temukan di daerah-daerah pinggir laut. Jadi dia banyak membantu orang tuanya melaut. Nah, ini kita atur proses belajar mengajarnya. Jadi ada beberapa sekolah, kurang lebih ada 20 sekolah itu yang sekolah terbuka tadi. Iya, yang SMA terbuka yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ini sistem belajarnya mix ya. Ada tatap mukanya juga, tapi lebih banyak sistem jarak jauhnya. Tatap mukanya kita fokuskan di satu lokasi. Jadi misalnya kan di titik itu ada kantor pemerintahan, jadi kita buat di situ untuk proses belajar mengajarnya. Iya, benar. Juga kita melakukan kolaborasi lah lintas sektoral. Kita punya OPD lain di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini, tentunya kita libatkan terhadap pendidikan anak-anak ini. Kolaborasi sumber berkah tadi ya? Benar. Gimana nih Pak Godan, 13 tahun, sekolah wajib 13 tahun. Baik, jadi kalau saya melihat ini satu pendekatan yang sangat baik. Jadi kalau tadi Pak Kadis katakan tidak hanya bicara biaya gratis, tapi ini sudah menyentuh beberapa standar nasional pendidikan. Jadi ada 8 nasional pendidikan, ada beberapa yang langsung disentuh, langsung didukung dengan program PUBG. Jadi Desi, untuk hari ini tantangan pendidikan itu tidak hanya anak masuk sekolah, tetapi lebih memastikan bahwa mereka itu bertahan dan berkembang di sekolah itu. Betul. Karena dipastikan kalau akses pendidikan semakin meningkat, maka sumber daya manusia Sumatera Utara meningkat. Karena ini tepat sekali dan dibuktikan dengan misi daripada Bapak Gubernur kita khusus untuk peningkatan sumber daya manusia. Itu Desi. Ya. Ini sangat luar biasa sekali sih program ini ya, bisa dibilang kan. Karena kan banyak masyarakat yang seperti Bapak bilang tadi, karena tekanan ekonomi, yang tadinya sekolah jadi nggak sekolah lagi, harus bekerja gitu kan ya. Tapi dengan adanya program ini mungkin sedikit tidaknya seperti SMA terbuka tadi, dia mungkin siangnya atau pagi kerja, siang bisa sekolah gitu ya Pak ya. Bisa mengejar ketinggalan tadi ya Pak ya. Nah untuk masalah ini, masyarakat kan juga mulai melihat pembangunan sekolah ini semakin meningkat Pak.
Semakin banyak tadi kita bilang ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada ini lagi ada program sekolah ini juga kan sekolah gratis, semakin meningkat. Apa fokus utama pembangunan sarana pendidikan kita untuk saat ini? Baik, untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini ya, khususnya yang diamanahkan Pak Gubernur pada kami kan di Dinas Pendidikan ya. Di awal saya masuk ke Dinas Pendidikan, kami melakukan pendataan dulu. Kami membuat tabulasi data, membuat skala prioritas terhadap infrastruktur sekolah-sekolah kita. Jadi ada beberapa sekolah itu yang jumlah kelas dan jumlah rombelnya ini tidak sama. Jadi dia belajar di lab, di perpustakaan, atau kalau dia SMK belajar di RPS, ruang praktek sekolah atau ruang praktek siswa. Nah ini yang kita petakan dulu. Kita ingin permasalahan infrastruktur ini, sarper sekolah ini benar-benar terarah. Jadi tidak lagi misalnya sekolah ini butuhnya 4 ruang kelas baru, tapi kita bantu 2 dulu, dicicil-cicil tidak. Jadi kita pingin benar-benar ini tepat sasaran. Kita ingin fokus. Jadi kita harus punya datanya dulu. Betul. Nah, kemudian juga kita melakukan pendataan sekolah-sekolah yang kita tahu untuk bangunan sekolah ini sebenarnya sudah sangat tidak layak sekali. Bahkan kalau bisa dibilang mirip apa ya, kalau saya mungkin agak ada kemarin sempat viral tuh, miris banget sekolahnya, atapnya juga udah. Iya benar. Nah itu juga perlu diketahui masyarakat. Kondisinya untuk membangun sekolah ini kan kita harus clear dulu asetnya, supaya anggaran pemerintahnya bisa masuk. Kalau misalnya asetnya bukan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini tentu APBD kita tidak bisa masuk. Tapi kita kan tidak boleh berpangku tangan. Kita bangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Misal contoh kemarin ada di Nias, SMK Negeri 1 Gide. Ini yang bangunan papan-papan itu. Ini kita relokasi. Jadi pemerintah kabupaten yang mencarikan lahannya. Lahan pengganti dari sekolah yang ada. Nah, pemerintah provinsi yang membangunkan gedungnya. Nah, jadi inilah bentuk kolaborasi tadi. Ya, seperti itulah. Saling bekerja sama. Benar. Tapi masalah pendataan itu penting sih, Pak. Penting. Jangan ngasal juga kita kan ya. Jadi kalau kita nggak punya data, berarti perencanaan kita bisa tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, betul. Memang data yang selalu berbicara. Oke. Nanti kita lanjut lagi pendengar Kardopa, kalau mau bertanya boleh di 4521350. Setelah break nanti kita buka line telepon. Kalau mau di WhatsApp juga boleh di 0852 9000 9940. Tetap stay tune terus. Stay tune. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Kita masih lanjut lagi di obrolan kita di sore hari ini, tentunya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan topik kita, menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Masih aman ya Pak Kadis, Pak Gonan ya? Masih. Oke. Ini kan sudah mau masuk penerimaan murid baru ya? Iya, ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Jadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini kan selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun ya Pak ya. Iya. Kayaknya pasti ada aja problema, ada aja masalah gitu. Apa langkah pemerintah kita ini agar pelaksanaan SPMB ini semakin transparan dan adil nih Pak Kadi, silakan. Oke, baik. Ini sebenarnya SPMB ini sedang berjalan ya. Sudah ini hari kelima untuk wilayah cabang dinas 7 sampai cabang dinas 14. Ya, berarti kan dibagi-bagi deh. Benar, untuk tahap pertama ini dari jalur mutasi, afirmasi dan domisili. Nah, yang pertama ini kita jauh-jauh hari sudah menyusun juknisnya. Juknis inilah yang kita pedomanin. Artinya Dinas Pendidikan selalu menekankan kepada seluruh jajarannya, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan SPMB ini. Berarti kan ada kepala sekolah, ada kepala cabang dinas, dan ada panitia besar di Dinas Pendidikan. Artinya kami selalu menekankan tidak boleh keluar dari juknis. Itu dulu. Nah, kita harus sepakat bahwasanya juknis ini adalah kitab sucinya dalam penerimaan SPMB ini. Jadi kalau kita sudah menyimpang dari kitab suci, ya ini gawat. Ini gawat ya. Benar, itu dulu. Kemudian kami membuat des yang ada di tiap
cabang dinas dan ada di sekolah-sekolah. Ini sifatnya DES ini menerima segala bentuk pengaduan yang yang ada pada saat pelaksanaan SPMB itu sendiri. Dan ini sifatnya bisa berjenjang. Artinya kalau ini memang harus diselesaikan di tingkat dinas pendidikannya, ini akan diselesaikan pada saat itu juga. Mungkin Pak Godan mau sedikit nambahin tentang SPMB ini, Pak. Jadi benar, tahun demi tahun tetap SPMB ini memang selalu menjadi perhatian masyarakat. Jadi topik hangat nih. Benar. Jadi kenapa dia menjadi perhatian? Karena ini merupakan langsung berkaitan dengan masa depan. Ya, betul. Masa depan anak-anak, ya kan? Jadi kalau saya orang tua, saya pasti fokus itu. Betul. Ini penting. Karena ketika saya mau tahu masa depannya kemana, disinilah memulainya. Sini awalnya gitu. Ya, itu. Jadi kalau menurut saya, langkah yang sudah diambil atau dilakukan oleh Disdik, ini kan bukan tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur kita dan juga Pak Kadis melakukan ini. Ini tahun kedua ya Pak Kadis ya? Tahun kedua ya. Jadi saya melihat satu bentuk pelaksanaan yang luar biasa. Kalaupun ada kendala itu pasti. Makanya Pak Kadis katakan membuat beberapa DES untuk mengakomodir apa kira-kira permasalahan. Tapi yang menjadi garis bawah yang dikatakan Pak Kadis tetap mempedomani Juknis. Nah, jadi kalau tetap mempedomani Juknis, tidak ada siswa atau orang tua yang tidak terlayani. Jadi semua diakomodir. Yang penting berdasarkan dengan Juknis. Makanya sini sangat penting supaya masyarakat lebih percaya dan yakin bahwa negara hadir untuk mereka. Dan dipastikan bahwa dunia pendidikan sudah pasti semakin meningkat. Semakin bagus ya. Kita berharapnya sih seperti itu. Dunia pendidikan kita semakin meningkat. Untuk menciptakan SDM yang kompeten tadi ya Pak ya. Nah ini kan kadang masyarakat masih merasa bingung nih terhadap mekanisme SPMB sendiri. Nah ini bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi hal ini? Mungkin ada sedikit kayak sosialisasi ke masyarakat atau gimana ini Pak Kadis? Pasti kita laksanakan sosialisasi ini secara masif. Artinya melibatkan semua elemen yang ada di Dinas Pendidikan ya. Khususnya sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah ini yang bisa langsung door to door ke calon-calon siswa yang ada di sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi selain sosialisasi, kita juga melakukan sosialisasi ke media massa, kemudian media online. Ini jor-joran kita buat video-video yang kita tampilkan di seluruh media sosial sekolah supaya ini bisa sama-sama dilihat. Walaupun sebenarnya Juknis tahun ini tidak banyak berubah, artinya tetap sama dengan Juknis SPMB tahun lalu. Hanya saja ada beberapa poin yang disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi yang terjadi di Sumut. Kita tahu Sumut ini di bulan November tahun lalu ini kan terdampak bencana. Iya, betul. Jadi ada beberapa sekolah itu, khususnya di daerah bencana ya, di Kabupaten Tapteng yang saya ingat itu, ada kurang lebih 8 atau 10 sekolah itu sistem penerimaannya secara offline, tidak online, karena kondisi sekolah yang masih belum normal. Nah ini offline ini kan sebenarnya cukup rawan terjadi kecurangan segala macam. Nah ini kita perketat. Nah ini kita perketat. Kita panggil kemarin kepala sekolahnya langsung, kita kasih briefing untuk tidak mentolerir segala bentuk intervensi dari pihak-pihak manapun juga. Kalau yang lainnya itu semuanya online, termasuk di Kepulauan Nias. Semuanya online ya. Yang offline ini berbahaya. Iya. Main belakang gitu. Iya. Ini kebetulan ada yang ke TikTok kita ini Pak. Kami mohon kepada Pak Kadis agar ketika pengumuman SMA negeri sudah selesai jangan ada lagi yang melakukan jalur belakang sampai ditelepon-telepon siswanya. Ini sudah sering terjadi, diangkat khususnya di Teluk Aru katanya. Kasian juga yang ini kan ada main belakang nih kayaknya Pak. Mungkin gini kalau saya boleh menjawab. Gimana nih? Jadi SPMB ini sebenarnya kan ada di Juknis itu, di Juknis yang dikeluarkan Kemendikbudrismen. Sebenarnya ada peluang, bukan peluang main belakang ya. Jadi misalnya begini, satu sekolah itu kita bilanglah sekolah B. Sekolah B ini daya tampung yang di SPMB ini kita bilanglah 300 siswa. Ternyata setelah SPMB tahap kedua selesai lewat jalur prestasi, ini hanya terisi tidak penuh 300
siswanya. Oke. Ini dibolehkan untuk diisi. Dibukalah dia pendaftaran offline. Tapi sekali lagi, ini tidak boleh tetap ada intri-intri segala macam seperti yang disampaikan di TikTok tadi kan, ada Di daerah Teluk memberikan Aru katanya. sesuatu. Nah, ini perlunya komitmen besar Dinas Pendidikan dari atas sampai ke bawah. Itu. Ya, ini teman-teman silakan di 4521350 Kardopa, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan siapa ini? Pak Ismail Nasution. Pak Ismail Nasution. Di mana Pak Ismail? Lagi OTW menuju Perbongan kan. Oke. Ini Bang Ismail bukan? Siap. Oke. Silakan nih, mau tanya apa? Kebetulan ada Pak Kadis nih, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Baik Mbak Desi, langsung ke Pak Kadis ya. Silakan. Ganteng ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Salam Bang. Saya Pak Ismail Nasution. Kemarin mantan dari kantor gubernur, sekarang sudah pensiun. Siap Bang. Senior berarti, Jadi, senior saya. menarik sekali tema kita ya, terkait dengan pembenahan semua Pendidikan. ini ya, di bidang pendidikan. Ada yang mau saya tanyakan Pak Gadis? Boleh Bang? Halo? Halo, Iya, ya Bang. halo. Saya sudah baca tuh juknisnya untuk SPMB. Iya. Kebetulan anak saya saat ini di kelas 3 SMP dan siap-siap untuk mengikuti pendaftaran. Iya. Nah, memang sudah sampai ke sekolah itu surat SK Gubernur itu tentang petunjuk teknis. Cuman saya melihat, wah itu cukup banyak halamannya ya. Iya. Nah, saya yakin kalau anak-anak kita itu nggak akan mengerti dengan itu. Tapi maunya apalagi dikasih lagi informasi kepada kepala sekolah agar juknis itu bisa tersampaikan yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Jadi bisa dicerna. Jadi mereka tidak membaca semua. Cukup dan barangkali poin-poin penting itu yang perlu disampaikan. Itu yang pertama Pak Kadis. Kemudian yang kedua, kan sistem penerimaan siswa kita kan ada dua macam tuh, dua jalur ya. Satu jalur afirmasi, satu lagi jalur domisili atau prestasi. Domisili ya prestasi. Oke. Nah, rencana anak saya mau masuk ke SMA 5. Apakah satu orang siswa itu bisa menempuh 2 kali pendaftaran? Artinya pendaftaran pertama itu yang domisili, kemudian kalau kalah nanti bisa masuk nggak lagi dia mendaftar ke jalur prestasi. Oke. Barangkali itu saja barangkali Pak Kadis yang ingin saya pertanyakan, supaya kita bisa tahu mengambil langkah-langkah menyesuaikan dengan kemampuan anak kita. Terima kasih Pak Kadis, selamat sore. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Ismail. Waalaikumsalam. Senior. Mungkin Pak Kadis bisa jawab dulu? Boleh, saya izin menjawab. Jadi untuk yang poin pertama ini tentunya masukan ya bagi kami. Nanti kita perkuat lagi khususnya untuk SPMB tahun depan. Tapi ini belum terlambat ya, karena ini kan untuk wilayah 1 sampai wilayah 6 ini kan baru akan dimulai di hari Senin. Jadi setelah ini nanti mungkin bisa kami perkuat untuk poin yang pertama. Sedangkan untuk poin yang kedua, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup banyak ditanyakan kepada kami, khususnya di di posko kami Dinas Pendidikan. Di sini saya sampaikan apabila seorang calon siswa sudah mendaftar melalui jalur domisili, afirmasi ataupun mutasi dan lulus, nah ini tentunya kan tidak perlu lagi mendaftar ke jalur prestasi. Itu dulu. Sedangkan poin keduanya, kalau calon siswa kita ini mendaftar melalui jalur domisili, afirmasi maupun mutasi dan tidak lulus, ini masih boleh punya kesempatan untuk mengikuti SPMB di tahap kedua melalui jalur prestasi. Nah, jalur prestasi sendiri perlu saya sampaikan di sini ada 2. Jalur prestasi akademik. Nah, ini nanti berkutat di nilai rapot dan nilai TKA. Nah, kita tahu nilai TKA SMP ini baru akan keluar kalau saya tidak salah di tanggal 24 atau 25 Mei ini. Sedangkan yang kedua itu jalur prestasi dari sisi non akademis. Nah, ini yang mungkin ada prestasi di olahraga atau prestasi di mata-mata pelajaran olimpiade dan sejenisnya. Oke, mungkin sudah bisa kejawab atau Bapak mau nambahin? Ya, saya sedikit menambahkan, benar sekali yang dibilang Pak Kadis. Jadi memang tadi pertanyaan Pak Ismail itu pas sekali untuk saat ini, karena
Memang kalau kita bicara juknis itu kan halamannya cukup banyak. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan ya. Jadi memang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Jadi bentuk-bentuk infografis, video micro learning, bagaimana bentuk-bentuk informasi itu menarik, kan gitu. Ketika menarik, dia pasti paham. Tapi kalau tidak menarik, dia tidak akan paham. Jadi memang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan bentuk-bentuk infografis, dan juga ini perlu juga disikapi oleh kepala-kepala sekolah. Bagaimana menayangkan, menunjukkan baik di media sosialnya, di informasi di sekolahnya dalam bentuk infografis dan video-video singkat. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah bagaimana pemahaman dengan waktu yang cepat. Orang untuk mengetahui apa itu juknis. Iya, betul. Karena kan balik lagi anak-anak zaman sekarang suruh baca segitu banyak, literasi. Belum lagi anak zaman sekarang Bapak paham kan, minim untuk minat bacanya itu sama. Jadi kan eranya digitalisasi kita manfaatin ya Pak Kadis ya, benar. Tapi ini ada pertanyaan juga nih dari WhatsApp kita dari Wulan. Izin bertanya kepada Pak Kadis. Apakah program unggulan bersekolah gratis ini nantinya akan makan biaya atau anggaran yang cukup banyak? Apakah nanti takutnya seperti program MBG? Dananya dari mana? Sedangkan ekonomi Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja. Mikirin nih loh Pak Kadis. Oke. Gimana nih? Ya baik, ini pertanyaannya cukup. Ini kayaknya ibu-ibu nih. Iya, cukup menarik. Yang jelas pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan step by step untuk terlaksananya program unggulan bersekolah gratis ini. Program unggulan. Salah satu kenapa ini kita laksanakan secara bertahap ini adalah dari sisi perencanaan biaya. Jadi kita buat bertahap dulu. Tahun pertama untuk wilayah A, tahun kedua untuk wilayah B, tahun ketiga wilayah C, terakhir nanti di 2029 seperti yang saya sampaikan, seluruh wilayah Sumatera Utara ini akan tercover dengan program unggulan bersekolah gratis. Artinya ibu nggak perlu khawatir. Pemerintah ini sudah sudah menghitung matang-matang kebutuhan anggarannya berapa, teknis pelaksanaannya seperti apa, payung hukumnya seperti apa. Jadi sebelum nanti dilaksanakan di tahun ajaran baru ini, kita akan melakukan sosialisasi terhadap program ini. Juga kita sudah melakukan permohonan pendampingan dari APH, karena ini masuk program hasil terbaik cepat, ini nanti kita minta pengawalan dari APH terhadap program ini. Sudah kejawab ya Ibu, nggak usah terlalu khawatir dulu. Kenapa tadi dibuat bertahap ya terkait anggaran tadi dan pemerintah kita. Ini kan program dari Pak Gubernur ya. Berarti APBD yang dipakai. APBD. Yang ini kita ngomongin tadi tentang sekolah 13 tahun ya Pak ya, 13 tahun wajib belajar. Nah ini kan terkait dengan guru. Ada siswa sekolah berarti ada guru. Ketimpangan distribusi guru ini masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah kita, khususnya Provinsi Sumatera Utara? Baik, ini benar ya, ini fakta yang kita temukan dari data yang ada pada kita. Ini kita sebenarnya ada ketimpangan. Ketimpangannya itu kita punya kelebihan guru di beberapa sektor mata pelajaran, tapi menariknya kita juga punya kekurangan guru di beberapa mata pelajaran. Jadi contoh ya, yang kelebihan guru itu mapel matematika, biologi, fisika, kimia yang sifatnya eksakta. Tapi kita kekurangan di guru BK, guru ilmu-ilmu sosial. Jadi ini kekurangan gurunya ini hampir menyentuh angka 4.000, sedangkan kelebihannya ini menyentuh angka 3.000-an lah. Tapi Dinas Pendidikan sudah buat perencanaan ini, sudah buat perencanaan untuk distribusi guru. Ini setahun ini kami sudah melakukan pengetatan, jadi tidak bisa lagi sembarang-sembarang pindah-pindah. Seperti dulu mungkin hanya rekom kepala sekolah, ini sudah pindah, jadi tidak lagi. Sekarang untuk pindah guru ini harus ada rekom dari Dinas Pendidikannya melalui Kabid GTK. Kenapa? Karena kami sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan guru per wilayah. Artinya cabang dinas ini kebutuhannya berapa. Jadi ini benar-benar kebutuhan real. Boleh nggak, kalau ada yang nanya, boleh nggak Pak, misalnya ada dilaksanakan, saya bermohon pindah nih karena sudah mengabdi di sini 15 tahun, saya ingin balik nih ke kampung halaman saya karena mau mengurus orang tua yang sakit. Ya kita lihat, kalau memang yang dituju itu di
butuhkan guru tersebut, mungkin boleh saja. Bisa pindah. Bisa. Kenapa kita melakukan ini? Karena ini nanti berdampak langsung terhadap penghasilan guru. Kelebihan guru di satu sekolah ini berdampak terhadap TPG guru tersebut. Contoh, kelebihan guru matematika di satu sekolah yang sebenarnya untuk sekolah ini hanya butuh 3 guru matematika. Namun ada 4 atau 5 guru matematika di sekolah ini. Ini kan tentunya pendistribusian JP-nya atau jam pelajaran ini kan sangat mengganggu untuk masing-masing guru tersebut. Nah, ini yang kita tidak mau. Artinya dinas ini bukan sok paten atau apa, tidak. Kita hanya ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman dan keadilan untuk guru-guru kita. Biar pendapatan juga nggak kebagi gitu. Benar. Ini kan menyangkut kesejahteraan guru-guru juga. Pendapatan kesejahteraan para guru ya. Pak Godan mungkin yang mau nambahin nih, Pak Godan gimana? Saya sedikit saja. Setuju sekali ya dikatakan oleh Pak Kadis kita. Ketimpangan distribusi guru. Dan itu sejak dulu. Bukan baru ini, sejak dulu. Karena saya mengikuti bagaimana perkembangan tentang distribusi guru. Kalau saya lihat di sini tidak hanya bicara tentang guru, begitu juga dengan pengawas dan sebagainya. Satu contoh saya ambil tentang SLB. Jadi di sini tidak hanya keterlibatan dinas pendidikan, tapi harus ada keterkaitan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan universitas. Satu contoh aja untuk guru SLB, guru itu harus memiliki sertifikasi tentang pendidikan luar biasa. Artinya universitas, keguruan dan sebagainya itu harus peka terhadap itu supaya hadir. Artinya tidak harus dengan berbiaya besar guru dengan pendidikan PLB untuk bersekolah ke luar dari Sumatera Utara. Ini satu contoh. Jadi memang saya perlu garis bawahi bahwa distribusi guru ini tidak hanya tugas daripada dinas pendidikan, tapi komprehensif untuk lembaga-lembaga terkait, kementerian lembaga dan OPD terkait yang seperti dikatakan oleh Pak Kadis, seperti itu. Baik. Ini program SMA unggulan. Ada juga kan Pak ya? Ini kan juga masih menjadi perhatian masyarakat kita saat ini. Apa ini tujuan utama dari program SMA unggulan? Baik. Jadi untuk tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang membangun SMA unggulan di Kepulauan Nias. Namanya SMA Unggulan Sukma Nias. Walaupun sebelum ini sebenarnya kita ini udah punya beberapa sekolah SMA unggulan ya. Ada. SMA Unggulan Matauli, SMA Unggulan Plus Piro, SMA Unggulan Plus Sopo Surung, dan lain-lain ya. Lintong Nihuta juga ada. Namun konsep SMA unggulan yang kita bangun di Nias ini berbeda. Bedanya di mana nih Pak Kadis? Kenapa berbeda? Karena ini nanti full disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi tidak melibatkan yayasan di sini. Kalau di sekolah yang saya sebutkan tadi ini kan ada keterlibatan yayasan. Jadi ini benar-benar pure pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan mengelola sekolah ini. Apa yang kita harapkan outputnya? Ini adalah siswa-siswa yang kuat dari sisi karakter, akademik, kepemimpinan, loyalitas, kemudian cepat beradaptasi terhadap perubahan, tanggap terhadap digitalisasi pendidikan. Jadi ini yang kita harapkan outputnya dari SMA unggulan yang sedang kita bangun ini. Ini SMA unggulan sama SMK unggulan beda? Beda. Beda lagi. Oke. Berarti ada SMA unggulan, ada SMK unggulan. Kalau SMK ini rata-rata siap pakai nih. Nah ini gimana nih Pak Kadis? Ini kan ada SMK unggulan. Bedanya dengan SMK yang pada umumnya apa ini? Jelas beda. Pertama, namanya udah unggulan gitu. Pertama, nanti SMK ini yang ada 2 titik ya, ada 2 titik lokasi calon sekolah SMK unggulan ini. Yang pertama di Kabupaten Asahan. Ini di SMK SPP Asahan namanya. Kemudian nanti SMK pariwisata di Simanindo. Ini concernnya ke pariwisata dan perhotelan tentunya. Apa yang membedakan dengan SMK pada umumnya? Yang membedakan ini nanti siswa-siswanya kita boardingkan, kita buat dia sistemnya berasrama. Kemudian apalagi ini nanti akan lebih cepat link and match dengan Iduka. Ya, Iduka ini industri dunia kerja. Dan tentunya nanti jurusan yang akan kita
buat di SMK unggulan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan IDUKA yang akan kita gandeng. Nah, tentunya ini untuk mendapatkan output yang optimal. Kita tidak pingin SMK ini kan sekarang ada slogan SMK ini penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Sempat dengar. Padahal orang mikirnya SMK ini bisa siap kerja gitu kan ya. Benar. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita rapikan. Kenapa saya bilang dirapikan? Karena faktanya tidak benar secara keseluruhan. Artinya sebenarnya anak-anak SMK kita ini banyak yang sudah bekerja, namun ada juga bekerja secara mandiri. Ini juga nanti peran dinas untuk mengakomodir ini, bagaimana untuk pengurusan NPWP-nya segala macam. Ini mungkin agak keluar ya dari SMK unggulan. Tapi balik lagi ke SMK unggulan tadi, karena ini lokasinya di Kabupaten Asahan, kita kan punya di sana Kek Semangke. Kita ingin berkolaborasi dengan Kek Semangke contohnya, atau nanti Kim. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita pengen outputnya ini benar-benar optimal. Kita sesuaikan dengan dunia kerja saat ini apa yang dibutuhkan. Jadi nggak lagi sembarang-sembarang buka jurusan. Pariwisata tadi kayaknya lagi gacor tuh Pak. Lagi gacor. Kemarin saya baru pulang dari Kabupaten Samosir. Saya dapat informasi tahun 2025 kunjungan Wisman, wisatawan ke Kabupaten Samosir itu menyentuh angka 2,3 juta. Semakin naik. Jadi ini kan kita melihat potensi ini potensi gitu. Tadi ya. Makanya kita tentukan titiknya di sana. Simanindo tadi ya. Pak, gimana? Baik. Jadi kalau saya melihatnya gini, dunia ini kan penuh dengan ketidakpastian. Kan gitu, benar ya? Kan banyak yang mengatakan seperti panggung sandiwara gitu. Presiden kita semua, para tokoh-tokoh mengatakan seperti itu. Dan memang benar. Tidak ada yang bisa memastikan ke depan ini bagaimana. Ini penting. Yang kedua, banyak jurnal, banyak berita yang resmi mengatakan bahwa banyak kompetensi hari ini tidak berguna lagi untuk ke depannya. Artinya hilang. Hilang. Jadi di sini yang dikatakan oleh Pak Kadis ini, jadi SMK unggulan ini kalau saya lihat paling penting mampu beradaptasi. Jadi kalau istilah hari ini resilient. Jadi Des, kalau saya lihat di sini, kita butuh adalah siswa yang cerdas, bukan pintar. Kalau pintar dia bicara konsep dan teori. Tapi kalau cerdas dia mampu memprediksi kompetensi apa. Itu yang ketiga. Dan juga saya lihat di sini SMK unggulan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kadis lebih mengarah ke IDUKA. Apa yang dibutuhkan oleh IDUKA itulah yang disiapkan oleh SMK ke depan. Dan juga ada istilah TF, Teaching Factory. Artinya di sini penting digitalisasi, sertifikasi kompetensi. Ini sangat penting. Artinya ke depan SMK itu sebenarnya tidak hanya bicara siap pakai, tapi dia siap menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu baru keren. Nah jadi seperti itu Des. Luar biasa, Dinas Pendidikan sudah melihat arah ke sana supaya SMK kita benar-benar untuk siap pakai dan juga mampu menciptakan pekerjaan itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan Pak Kadis yang masuk, gimana caranya nih anak-anak bisa mendapatkan sekolah gratis tadi, SMA unggulan, SMK unggulan tadi, atau mungkin sekolah yang gratis 13 tahun tadi 13 tahun wajib belajar. Baik, saya jawab ya. Kalau PUBG sendiri ini nanti ini berlaku untuk seluruh siswa. Artinya kita tidak mengenal golongan, apakah ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi nggak usah khawatir. Ini seluruh siswa, kita asumsikan aja sekolah A ada 1.000 siswanya, berarti 1.000 siswanya itu SPP-nya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Tidak berlaku untuk sekolah swasta kan? Belum kan? Masih fokus di sekolah negeri dulu. Ini sekolah negeri. Kalau mau yang gratis masuk sekolah negeri. Kalau swasta tanggung sendiri. Karena yayasan. Karena yayasan gitu ya. Nah ini kita lanjut lagi nih Pak Kadis.
Ini kan tadi saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pelatihan dengan pendekatan corporate university. Ini apa yang bisa menjadi keunggulan dari pola pelatihan ini nih? Ini berkaitan dengan Bapak sebelah Ya, nih. benar. Oke, gimana nih Pak Kadis? Ya, kalau dari kacamata Dinas Pendidikan, ini yang pasti keunggulan dari pola pelatihan ini yang pertama sekali adalah low budget. Low budget, Ya, oke. sangat low budget. Artinya kita benar-benar memanfaatkan, sebenarnya ingin membuktikan ya Pak ya, bahwasanya untuk mencapai satu tujuan itu memang dibutuhkan suatu program. Tapi tidak melulu kalau kita bicara program ini bicara soal budget. Nah, ini yang kami buktikan, kami kolaborasikan dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya ini yang diharapkan Pak Gubernur, kolaborasi antar OPD. ya, betul. Jadi OPDA punya program, Ya. silahkan dikolaborasikan dengan OPD Biar masuk yang dia lain. low budget tadi. Iya. Atau kita angkat telepon dulu Pak Kadis. Oh, boleh. Karena Pak, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa ini? Dengan ada Ibu Marpaung, Bu. Dengan siapa Pak? Mohon maaf. Pangaribuan. Pak Pangaribuan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, nanya aja ini ada perlu lah gitu, Bu. Kenapa Pak? Ada perlu. Ibu dengan siapa ini? Loh, ini gimana maksudnya? Bapak dengerin radio atau gimana? Oh, iya. Oke, salah sambung nih kayak Bapak. Terpesona dengan suara Pak Kadis kayaknya. Oke, kita masih buka 4521 350. Nah, ini kalau Pak Godan sendiri gimana nih Baik. kolaborasi tadi ya? Ya, ini saya terus terang sangat kagum ya dengan dua pemimpin. Ini dua-dua pemimpin muda, pemimpin masa depan. Oh, oke. Pak Kadis Pendidikan dengan Kepala BPSDM. Jadi ini benar-benar dibuktikan oleh Pak Kadis kita dan Kepala BPSDM bahwa ternyata kolaborasi bisa kok dilakukan tanpa biaya. Oke. Artinya saya akan berikan secara teknis ya. Selama ini kan pelatihan itu 3 hari pola 18 jam kan gitu. Selama ini datang 3 hari selesai pulang. Sekarang tidak. Malah 18 jam menjadi 90 jam. Waduh. Nah, itu luar biasa. Artinya kondisi inilah yang harus dilakukan pada saat melakukan bentuk-bentuk program yang disebut program inovasi itu. Jadi inovasi itu tidak hanya sekedar berbeda, tetapi minimize cost. Bila perlu zero cost. Itu bentuk-bentuk. Apalagi hari ini Pak Presiden kita katakan efisiensi. Pak Gubernur kita katakan efisiensi. Jadi ini penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan itu tidak hanya bicara formal learning. Kalau ini kita kan formal ini. Oke, artinya ketika sudah menyelesaikan formal learning itu bicara kognitif. Nah, kemudian barulah masuk disebut dengan social learning. Ketika dia sudah mendengar para narasumber, dia balik ke tempat tugasnya, dia mulai belajar dengan cara coaching dan mentoring. Dan terakhir dia harus praktekkan, sosialisasikan. Ya, eksperimental ini. Jadi di sini Pak Kadis punya gagasan yang luar biasa bahwa harus ada produk pelatihan. Jadi Pak Kadis ya, ada namanya buku pintar. Jadi buku pintar pengelolaan dana BOS. Jadi pada pelatihan itu dihadirkan praktisi yang benar-benar ahli di bidangnya. Yaitu dari Kejati, hadir kasih intel daripada Kejati. Kemudian inspektorat hadir Irbansus. Dan yang ketiga adalah BPKP, hadir langsung untuk memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan supaya teman-teman kepala sekolah tidak ragu melaksanakan juknis itu, tapi tetap berpedoman pada juknis. Jadi untuk hal ini saya mengatakan bahwa ini luar biasa program ini. Artinya kita tidak perlulah keluarkan biaya anggaran lagi, bisa kok kita lakukan. Ternyata bisa gitu. Menambah jam pelajaran. Oke. Tapi yang menarik kalau pelatihan sekarang kan tidak hanya menghasilkan sertifikat, tuh pasti ada sertifikat, tapi juga menghasilkan produk nyata. Mungkin Pak Kadis bisa sedikit jelaskan contohnya apa ini produk nyatanya? Itu yang disampaikan Pak Godan tadi, buku pintar. Buku pintar tadi. Pengelolaan BOS. Jadi selama ini kan rekan-rekan kepala sekolah ini masih ada ya, masih banyak yang perlu diperdalam lagi pemahamannya terhadap pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu output yang dihasilkannya harus jelas. Kita tidak ingin bimtek apapun namanya sejenisnya ini hanya sekedar seremoni dibuka, ditutup, habis itu nguap.
nggak tahu mau ngapain. Nah, harapan kita apa? Tidak ada lagi kepala sekolah yang tidak paham terhadap pengelolaan dana BOS itu sendiri. Makanya disebut buku pintar. Buku pintar. Jangan ketidakpahaman tadi jadi alasan untuk mengkorupsi dana BOS. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini udah mau habis nih waktu kita Pak Kadis. Kurikulum Marsipature Hutanabe. Ini kan menjadi ciri khas pendidikan Sumatera Utara. Apa filosofi yang ingin dibangun dari ini? Ya jelas ya, kalau bicara Marsipature Hutanabe ini artinya kan mari membangun kampung halaman sendiri. Dan saya yakin ini untuk generasi sekarang ini sudah banyak yang nggak paham ini. Ya sudah banyak yang nggak paham karena nggak mau balik dia Pak. Karena gagasan ini kalau saya tidak salah saya masih di bangku sekolah dasar. Saya sudah mendengar ini. Tapi oleh Pak Gubernur ini kembali dihidupkan, kembali dimunculkan, dan ini nanti akan berbentuk buku yang akan menjadi mata pelajaran muatan lokal yang akan dimulai tahun ajaran baru ini. Ini poin terakhir nih Pak Kadis, bagaimana langkah Dinas Pendidikan Sumatera Utara menghadapi era digitalisasi apalagi AI sekarang ini? Kita kerja kayak udah ngeri sedep nih Pak, takutnya digantikan AI nanti lama-lama. Ya betul. Gimana nih Pak Kadis? Sebenarnya AI ini hal yang positif ya. Ini kita ambil dari sisi positifnya. Benar, hal yang positif. Hanya saja yang perlu diperkuat ini adalah human-nya, human dari penggunanya. Ini nggak bisa kita tolak. Justru ini harus kita terima, kita upgrade untuk kepentingan pendidikan. Kita kan punya smartboard ya, sekolah-sekolah sekarang punya smartboard. Nah inilah kita manfaatkan untuk pembelajaran AI atau yang disebut tadi digitalisasi pendidikan. Yang sebenarnya tahun lalu udah kita dukung nih. Apa bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Yaitu tadi, tidak ada lagi sekolah yang tidak punya internet, tidak ada lagi sekolah di Sumatera Utara ini yang tidak punya aliran listrik. Itu penting sih, internet terutama. Maka sekarang kalau udah habis kuota internet mati gaya lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Mungkin ini Pak Gordon mau nambahin sedikit sebelum kita closing statement. Jadi tadi kalau bicara artificial intelligence itu bukan musuh kita, tapi sahabat. Jadi saya melihat era revolusi industri 4.0 tidak cukup. Harus kita implementasikan yang namanya Society 5.0. Apa artinya? 5.0 sekarang ya. 5.0 untuk society-nya. Apa artinya? Harus ada keseimbangan antara kecerdasan teknologi, sosial, moral dan emosional. Kalau bahasa orang tua kita dulu, ipteknya boleh canggih, tapi intak tetap mengikuti, gitu ya. Itu deh sih. Terima kasih, Pak Kadis. Kita masuk ke closing statement nih. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Kardopa kita ngomongin tentang dunia pendidikan saat ini di Provinsi Sumatera Utara? Ya tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ingin pendidikan di Sumut ini lebih kuat lagi dari sisi akademis, dari sisi karakter, dari sisi reformasi ya. Karena kita ingin pendidikan di Sumatera Utara ini benar-benar bertransformasi, hadir untuk semua kalangan, tidak hanya menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah. Untuk guru, pesan kami sesuai arahan Bapak Gubernur kepada kami, ini tidak usah takut dalam melakukan proses belajar mengajar. Jadi kami berharap ke depan ini nggak ada lagi guru yang takut mengajar, takut dikriminalisasi, takut apa. Percayalah Dinas Pendidikan ini sedang menyusun konsep supaya guru-guru kita ini bisa bekerja dengan nyaman dan aman tentunya. Untuk siswa juga harapan kami belajar dengan baik, hormati guru, sayangi orang tua. Itu yang pesan paling perlu, paling penting untuk anak-anak kita. SD itu hormati guru, sayangi orang tua. Benar. Gitu. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Insya Allah ini perlu saya sampaikan di sini. Kami ingin Dinas Pendidikan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini bisa menyiapkan banyak-banyak program yang bisa menyalurkan bakat dan minat siswa. Dalam waktu dekat ini doakan saja. Insya Allah kemarin Pak Gubernur sudah setuju. Kita buat semacam ada kegiatan ya Pak? Kegiatan namanya belum ada ya, tapi mirip-mirip kayak gebiar pelajar gitu. Nanti itu akan kita laksanakan sebulan
2 kali, artinya 2 kali seminggu. Tempatnya keren ini. Di mana tuh? Di Heritage Kantor Gubernur Sumatera Utara. Oh, oke. Jadi ini untuk memutus stigma bahwasanya birokrasi itu kaku. Jadi nanti boleh pada saat pelaksanaan Geber Pelajar anak-anak duduk di situ. Boleh berkunjung ke situ. Boleh berkunjung di situ. Oke. Ya, itu melihat gimana kerjanya Pak Gubernur, kantornya gimana gitu ya, kan ya. Kayaknya ini hadiah Hardiknas kita ya untuk Provinsi Sumatera Utara. Pak Godam silakan closing statement kita untuk di hari closing ini. statement saya gini, saya punya satu pesan, tapi bukan hanya untuk guru, kepala sekolah, pengawas atau siswa, tapi untuk diri saya sendiri juga pesan ini. Jadi hari ini dunia pendidikan saya hitung ada 5 generasi di dalam. Baby boomers, X, Y, Z, Alpha. Hati-hati. Artinya antara 5 generasi ini harus nyambung. Jadi pesan saya untuk generasi milenial, ini milenial nih, bukan saya. Kalau saya kan kolonial ya. Atau selenial, seniornya milenial. Jadi untuk generasi milenial, upgrade ya Pak. Iya, Bapak Ibu guru yang menyatakan diri milenial, saya tidak ragu dengan kecerdasan teknologi. Tapi ingat, kecerdasan sosial, moral dan emosional itu perlu ditingkatkan. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah pengawas yang generasinya seperti saya perlu ingatkan, kuatkan kecerdasan teknologi. Kenapa sosial moral emosional saya tidak khawatirkan? Karena lebih lama hidup kan, jadi lebih berpengalaman. Artinya, teknologi sekarang ya. Artinya untuk Sumatera Utara yang unggul, maju berkelanjutan, itu harus pastikan kedua generasi itu mampu berkolaborasi. Itu pesan saya. Jangan sampai gaptek ya Pak. Jangan sampai gaptek. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Godam. Waktunya sudah ngobrol bersama kita, seru ngomongin tentang dunia pendidikan ya. Kita semuanya pengen kalau dunia pendidikan khususnya Sumatera Utara bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Menciptakan generasi-generasi yang siap pakai, kompeten juga pastinya. Ya kita harapkan program-program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita bantu doa, itulah fungsinya tadi kolaborasi ya. Kolaborasi antara pemerintah kita dengan rakyatnya gitu juga. Kita harus pamit. Terima kasih kebersamaannya pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan.